Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berlomba merebut simpati basis massa Islam. Kaum santri yang tersebar di Pulau Jawa juga tidak luput dari bidikan Jokowi maupun Prabowo. Prabowo dalam beberapa bulan terakhir ini sudah menyambangi Ketua Syuriah NU Kiai Haji Mustafa Bisri, juga Buya Muhammad Syafi'i Ma'arif, para ulama dan Kiai Langitan NU Jawa Timur, serta Kiai Haji Maimun Zubair, Ketua Majelis Syuriah DPP P3 di Pantai Utara Jawa Tengah. Ada kesadaran bersama dari kubu Prabowo maupun Jokowi bahwa pertarungan merebut simpati massa Islam di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat bakal menjadi kunci kemenangan masing-masing. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Said Akil Sirot sendiri sempat menegaskan bahwa dirinya mendukung Prabowo, namun NU tetap netral dalam pemilihan presiden mendatang. Demikian halnya Muhammadiyah pun netral. Meski Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Samsudin, memberikan preferensi mendukung Prabowo. Demikian juga Jokowi. Mantan wali kota Surakarta itu telah melakukan kunjungan terbuka ke sejumlah ulama dari Ormas Muhammadiyah dan NU di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Langkah itu pun diapresiasi sebagian kalangan sebagai langkah simbolik dan strategis jelang Pilpres 9 Juli. Jokowi sempat berjumpa dengan Buya Syafi'i Ma'arif, tokoh dihormati di Muhammadiyah, dan juga jumpa Gus Solah dan Kiai NU lainnya. Pertarungan simbolik ini ditandai dengan silaturahmi Jokowi ke tokoh-tokoh tersebut sebagai suatu pesan bahwa Jokowi mempertimbangkan jangkar-jangkar kekuatan di tokoh-tokoh kunci. Manuver terakhir, Jokowi dan Prabowo menyambangi acara Tanwir Muhammadiyah di Samarinda yang berlangsung 23 hingga 25 Mei 2014 kemarin. Dua capres ini memaparkan visi misi masing-masing. Berbagai cara dilakukan calon presiden untuk memenangkan hati rakyat, jurus politik santri pun ikut disikat. Calon terlihat sekali nih ya, masing-masing capres berebut untuk mendekati dan mendatangi event-event Islam maupun tokoh-tokoh Islam. Nah, tentu saja ini penting ya, karena pemilih Islam merupakan pemilih mayoritas dalam Pilpres nanti. Namun seperti apa strategi masing-masing kubu ini, kita akan membahasnya. Saat ini di studio sudah hadir ada Pak Malik Harmain, tim sukses Jokowi JK, anggota fraksi Partai PKB DPR RI, atau tokoh muda NU ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada pengamat politik Pak Jayadi Hanan. Assalamualaikum, selamat malam. Dan Abu Bakar Al-Habsi, tim sukses Prabowo Hatta, anggota fraksi PKS DPR RI. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya ke Pak Malik Harmain dulu ya. Secara koalisi ini kan memang kubu Prabowo yang lebih banyak didukung oleh partai-partai berbasis Islam. Demikian juga meskipun Muhammadiyah dan NU menyerahkan pilihannya ya kepada para anggota, tetapi pentolannya, maksudnya pemimpin-pemimpinnya ini condongnya ke Prabowo Hatta ini. Nah, ini berarti sangat berat nih bagi kubu Jokowi JK ini untuk merebut pemilih Islam. Ya, pertama dari pertimbangan kursi ya. Menurut pengalaman, tidak hanya Pilpres saya kira, tapi beberapa pilkada di beberapa daerah, justru partai yang calon yang diusung oleh partai minim gitu, itu justru yang kuat. Nah, kenapa? Karena yang pertama ternyata masyarakat itu melihatnya tidak kemudian partai politik kadang-kadang dan seringkali tidak menjadi preferensi politik, menjadi pertimbangan utama dalam menentukan politik. Yang paling banyak menentukan kemana masyarakat menentukan politik, lagi-lagi figur. Nah, karena itu meskipun Jokowi JK kalah kursi dibanding Prabowo Hatta, saya sama sekali tidak khawatir, karena sekali lagi preferensi politik masyarakat itu ke figur. Nah, yang kedua tentang bagaimana tokoh-tokoh Islam. Sama, sebetulnya ini bukan hal baru ya. Momen politik, apapun momen itu, mulai dari momen caleg, mulai dari momen pilihan bupati, wali kota, sampai gubernur, bahkan presiden, hal biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh itu ke stakeholder atau ke elit-elit umat ya. Karena itu menurut saya ada dua. Yang pertama, saya kira seringkali memang itu berpengaruh ya.
Yang kedua, seringkali kemudian elit itu nggak nyambung dengan rakyat. Nah, karena itu sejak awal kita ingin mengatakan, menegaskan kepada Pak Jokowi dan JK, koalisi kita adalah koalisi umat, koalisi rakyat, bukan koalisi elit. Tapi nggak ada pengaruhnya tidak seperti Said Agil Siraj begitu atau ya, ada Din Samsudin, pasti pengaruh kepada anggota NU dan Muhammadiyah pengaruh, dong. tetapi pengaruh itu besar apakah kecil itu kita nggak bisa melihat ya, karena bisa saja juga banyak DKI misalkan, bagaimana Foke didukung sejumlah elit, mulai artis sampai jenderal sampai kemudian kalangan elit masyarakat lainnya, ternyata kalah sama Pak Jokowi ya. Artinya apa? Sekali lagi kita sulit menebak apakah kemudian orang yang banyak didukung oleh elit, apakah elit pemerintah atau elit pengusaha atau elit umat itu kemudian menang. Baik. Enggak juga begitu. Pak Jayadi, memang sulit ditebak nih, tapi ini biasanya survei atau ini sudah memprediksi nih, kira-kira pemilih Islam ini condongnya kemana? Begitu. Pertama gini ya, kalau kita bicara Islam secara generik, ya 87% orang Indonesia orang Islam ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah pemilih Islam yang memiliki afiliasi, terutama organisasi sosial kepada partai tertentu. Maka kita kemudian bicara soal NU, Muhammadiyah, dan non-NU, non-Muhammadiyah. Biasanya PKS tuh agak-agak non-NU, non-Muhammadiyah. La NU wala Muhammadiyah kan, dalam arti politiknya. Jadi saya setuju, dan memang itu sudah terjadi, sudah dibuktikan di mana-mana bahwa pilpres itu kayak pilkada, lebih soal figurnya. Maka orientasi atau persepsi masyarakat atas kualitas figur itu kemudian yang penting. Oke lah. Nah, tadi Mbak Rahma menanyakan bagaimana kira-kira survei ya. Survei terakhir yang dilakukan oleh misalnya SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, menunjukkan bahwa di kubu Jokowi itu hanya pemilih PDIP dan pemilih Nasdem yang solid dukungannya kepada Jokowi. Pemilih PDIP itu 78% untuk Jokowi, ini akhir April ya, tentu bisa berubah. Kemudian Nasdem 64%. Nah, partai lain yaitu PKB itu dukung, kemudian PKB, kita lihat Islamnya ya, PKB ya, hanya satu ya. PKB itu dukungannya, kecenderungan dukungan pemilih PKB kepada Jokowi JK itu, pada Jokowi itu adalah 44%, berbanding 30% terhadap Prabowo. Nah, sebaliknya di sisi Prabowo yang solid 73% itu Gerindra. Nah, PAN itu 40% ke Jokowi, PAN 42% ke Jokowi, 34% ke Prabowo. Justru lebih besar. Lebih besar ke Jokowi. Kalau P3 40% ke Jokowi, 38% ke Prabowo. Artinya apa? Kalau PKS belum ya? PKS 45% ke Prabowo, 33% ke Jokowi. Jadi yang paling solid dari sisi itu ya PKS ya. Tetapi angkanya kan di bawah 50%. Dengan kata lain, saya yakin para capres membaca data-data ini, maka mereka beranggapan bahwa untuk masa pemilih Islam PKB sekalipun itu masih bisa di-sway, masih bisa di-swing dengan gerakan-gerakan tertentu, antara lain manuver-manuver ini kepada para elit partai. Ini berarti kubu Prabowo Hatta jangan percaya diri dulu nih ya Pak Abu Bakar ya, meskipun dukungan partai-partai Islam di koalisi banyak, demikian juga dan memegang suara-suara tokoh-tokoh Islam begitu. Iya, paling tidak itu modal dasar lah ya. Ada modal. Belum tentu tapi kan. Belum tentu boleh dikatakan, tapi angka paling tidak sudah kelihatan. Tinggal masalah kerja di lapangan. Sesungguhnya bahwa kita tahu penduduk kita yang 252 juta dengan 87% kaum muslimin, wajar lah kalau perebutan umat yang dijadi perebutan dan kalau saling fastabikul khairat lah kita sebutnya ya, antara Jokowi dengan Prabowo untuk merebutkan umat, ya wajar juga, itu juga yang didatangi ya. Yang didatangi itu aja. Biasanya apa sih pertimbangan para tokoh-tokoh Islam itu untuk? Yang pertama chemistry ya. Biasanya ulama-ulama itu mendekati atau mengarahkan satu politik, chemistry itu terasa sekali. Ini layak untuk ini. Banyak kriteria-kriteria yang dia inikan. Selanjutnya, dengan dia berdatang dengan silaturahmi itu, bertemu bertatap wajah, dengar langsung apa yang diinginkan. Atau mungkin ada pesan-pesan, komitmen-komitmen yang dipesan. Misalkan, power sharing atau sharing yang lainnya juga? Enggak, misalkan contohnya, masalah jilbab harus misalkan salah satu contoh, dan lain sebagainya. Jadi perebutan ini satu hal yang wajar dan manusiawi.
Itu. Yang menarik kan ini kan manuvernya kan elit ya. Jadi pertemuan antara elit partai dengan elit pimpinan umat gitu. Nah pertanyaannya adalah seberapa efektif kan gitu. Kalau pertanyaan seperti itu, maka kita harus melihat bagaimana hubungan elit dengan para pemilih di partai masing-masing. Nah, yang paling efektif hubungan dengan elit itu sementara PKS, karena PKS itu kecenderungannya untuk ikut pimpinan di tingkat nasional itu lebih tinggi karena struktur pola hubungan elit dan massa di partainya. Tapi kalau PKB elit juga, tapi yang dimaksud elit di PKB itu banyak sekali. Elitnya itu local elites. Kiainya paling banyak. Kiainya banyak sekali dan kiai itu bisa beda-beda. Dan Karena itu bisa dibuktikan kan? Iya. Buktinya begitu NU, tokoh NU, Mahfud MD bisa jadi Betul. di sana. Si Khofifah bisa masuk ke Iya. sana, Agil Sirat bisa masuk ke sini, Oma Irama bisa masuk. Biasa Oma Irama bisa ke PKB nih, cuman kan sakit hati mungkin kali ya. Nah, dia balik ke sini. Artinya ini akan terus berjalan dengan waktu. Tinggal masalahnya adalah satu hal kerjasama dan perjuangan dari para tim sukses untuk menggait mereka itu yang lebih proaktif, yang lebih kreatif dan lebih menjanjikan, itu biasanya akan lebih. Tapi kalau bagi PKB nih yang berat juga nih Pak Harmain, berarti capresnya harus ke kiai satu-satu yang banyak itu dong ya? Iya, jadi begini, yang pertama bahwa kita punya prinsip begini, dukungan elit itu tidak kemudian berlinier atau sama dengan dukungan Massa. grassroots. Itu pasti yang pertama, pengalaman sudah banyak itu terjadi. Yang kedua, ternyata pemilih yang Islam itu kemudian tidak kemudian selalu mempertimbangkan faktor Islam ya. Contoh misalkan ternyata pendukungnya partai Islam seperti P3 kalau kemudian kita persepsikan gitu, malah ke Jokowi itu kan. Nah, karena itu menurut saya ini menarik karena sekali lagi semakin lama semakin pertimbangan politik masyarakat terhadap figur-figurnya itu tidak lagi sektarian, tidak lagi eksklusif, tetapi dia melihat langsung ini tokoh rekam jejaknya seperti apa. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti. Kita harus break dulu pemirsa. Ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini kita lanjutkan, saya ke Pak Jayadi Hanan. Tadi disebutkan ya bahwa pilihan-pilihan atau orientasi dari elit ini belum tentu linear dengan grassroots. Kalau dilihat ini langkah-langkah atau strategi para capres sekarang mendatangi elit-elit, saling berkunjung begitu ya, entah apa yang ditawarkan atau yang dibicarakan. Nah, ini cukup efektif tidak menurut Anda? Ya tergantung bagaimana itu kemudian terkomunikasi dengan baik kepada para massa di bawahnya. Dan apakah masa di bawah ini, kalau dalam konteks PKB misalnya, kalau kiai lokalnya yang ditemuin pas gitu, maka itu bisa. Karena memang kecenderungan orang-orang NU ya, terutama di Jawa, itu untuk ikut kiainya masih cukup tinggi. Tetapi kiai yang mana pertanyaannya gitu. Nah kalau pas gitu, menemui kiainya bisa. Nah tantangannya adalah setiap kubu ini harus mengidentifikasi. Kalau PKB pasti tahu lah kan, karena orang mereka sendiri tahu. Nah itu saya kira kecerdikan masing-masing. Ini begitu. Makanya kecerdikan masing-masing untuk mengetahui siapa kiainya, namanya saling contek-mencontek ini ya masing-masing Iya, capres Karena ini. masyarakat kan itu aja. Tapi kalau Nggak berubah. PKS kan Artinya dia gini. masanya beda kan. PKS ya sudah ada struktur sendiri. Enggak, kubu Jokowi datang ke satu tokoh disusul oleh kubu Prabowo, demikian juga sebaliknya nanti kubu Prabowo datang bergantian ke tokoh yang sama. Kalau Jadi kayak tampaknya masa NU itu kan lebih cair ya, lebih cair karena memang pertama jumlahnya begitu besarnya, yang kedua di internal tokoh NU itu udah biasa terjadi perbedaan. Contoh misalkan perebutan gubernur Jawa Timur, itu 2 kali Khofifah representasi NU sama Saifullah Yusuf juga representasi NU gitu kan, dan Kiai juga kebelah. Tetapi bagusnya memang terbelahnya mereka itu tidak kemudian konflik. Habis itu ya udah selesai. Artinya apa? Kiai sebetulnya punya pandangan dan punya pertimbangan sendiri kenapa dia ke Khofifah, dia Dan kenapa ada keberkahan dia ke tersendiri Saiful, juga gitu kan di situ. Dan Berkahnya Kiai baik. itu biasanya Kiai itu kan tipologinya nggak mau nolak tamu gitu. Iya. Dia nggak ngerti apakah siapa yang datang gitu, apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang datang, dia terima aja gitu kan. Semuanya kalau minta dukungan dan doa ya semuanya didoain itu. Artinya memang ada beberapa kiai yang secara vulgar mengatakan dukungannya dan menyampaikan ke umatnya. Ada juga kiai yang sebetulnya nggak mau menampakkan dukungan politiknya. Cuma kadang-kadang, mohon maaf teman-teman media, kadang Prabowo datang ke suatu kiai kemudian Langsung, dianggap ya. kiai itu mendukung, padahal nggak begitu. tapi saling curi informasi benar nggak nih Pak Harmain? Misalnya melihat ini Prabowo ke tokoh Islam A begitu, langsung cepat-cepat Jokowi nyusul juga begitu. Ya, dan Strateginya seperti itu. Dan hampir semua kiai di Jawa Timur ya
Kalau kemudian menerima tamu, maka kemudian ada tamu lain datang, ya semuanya diterima gitu kan. Nggak, maksudnya kubu tim Jokowi juga mengintip begitulah gerakan Prabowo gitu. Ya mungkin itu strategi mereka ya, artinya ada saja begitu. Ada ya yang bertugas mengintip begitu. Nggak bertugas mengintip, media Bertugas itu udah sebagai terbuka intelnya, begitu ya. luasnya kan, media begitu terbuka kan. Kita lihat ya mapping kita saat ini, coba Jokowi dengan 18, berapa 9, terus PKB-nya dengan 9,4, terus Nasdemnya dan sebagainya. Kita lihat partai Islam satu-satunya PKB di sana. Karena mau PKB dari awal sudah menyatakan tidak akan, partai Islam tidak mudah untuk bersatu dari awal tuh. Malik sendiri kalau saya menyampaikan. Sampai sekarang akhirnya alhamdulillah si Pak Prabowo mampu mengumpulkan ada PAN, PKS, PKB dan PBB terakhir. Ya, nah ini lumayan, 22,3. Iya. 22,3 dengan adanya Golkar masuk lagi 14, ya toh? Masuk lagi Gerindra yang sudah modal dasar 11,8. Apalagi tidak 48, berapa gitu ya. Tapi jangan tunggu lupa. dulu sebentar. Angka-angka ini paling tidak ini modal dasar. Ini modal dasar di mana punya tanggung jawab pimpinan-pimpinan partai untuk menyelesaikan strukturnya. PKS menyelesaikan, merapikan semuanya. Betul. Jadi soliditas partai ini menjadi jaminan mestinya. Nah, adapun bahwa sesungguhnya bahwa pilkada sebentar itu nggak mudah karena itu figur. Contohnya NU melabrak di mana-mana, gitu. Ya kelihatan sekali. Dan kenapa NU semua ada baiknya supaya gesekan NU sama Muhammadiyah ini nggak terlalu tajam. Ada bagus. Baik, tapi ini Pak Jayadi kalau melihat sebegitu kerasnya ya, ketatnya ini ya antara persaingan antara Jokowi dan Prabowo ini, terutama juga dalam merebut suara pemilih Islam. Nah ini strategi apa ini atau dalam kampanye apa yang memberi peranan penting? Apakah tadi itu mengunjungi tokoh-tokoh Islam atau bahkan ada saling menyerang isu-isu begitu ya, misalnya melemparkan ide-ide tentang Islam ataupun juga hal-hal yang negatif ini ke tentang lawan? Ya memang kuncinya itu kan begini, kita bagi aja untuk mudahnya, perang udara, perang darat kan gitu. Perang udaranya mereka udah sama, dua-dua kandidat ini sekarang ini. Jadi popularitas, akseptabilitasnya posisinya sama, relatif sama, berdua ini. Jadi equal. Kalau begitu berarti di mana pertarungan sesungguhnya? Di perang darat. Perang darat itu apa? Door to door, man to man marking. Satu. Yang kedua yang kedua zonasi, begitu. Nah, perang darat itu tidak bisa hanya lewat elit. Perang darat itu harus deal langsung ke bawah. Karena itu yang berperan kemudian bagaimana komunikasi di tingkat elit diikuti dengan gerakan-gerakan di tingkatan relawan, di tingkatan bawah yang terkoordinasi dengan baik begitu. Nah, relawan itu nanti ada dua, ada bentukan dari atas, ada memang bentukan dari bawah. Nah, tinggal bagaimana diatur. Nah, ini cara agar bisa menarik hati begitu ya para pemilih ini, apakah masih dengan menjual isu-isu ataukah justru ini politik uang juga masih mengancam begitu? Enggak, kalau menurut saya bukan politik uang ya. Artinya tetap kadang-kadang elit terutama di NU itu kan melihatnya ini kenal apa enggak sama orang figur ya. Baik, sebelum dilanjutkan Betul, kita terima tadi. dulu dah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana Pak? Dari Sugeng di Bogor. Silakan Pak Sugeng. Iya. Mana? Itu. Ya, ini volume pesawat televisinya dikecilkan dulu nih Pak Sugeng. Di Bogor, ini pasti orang Jawa sebenarnya ini. Iya. Jawa yang Bogor. Jawa yang Bogor. Betul. Bogor itu kan iya. Pakai M ya Pak ya? Kan Ya, silakan selama ini langsung, Pak. ada capres yang selama ini diragukan keislamannya kan gitu. Nah, untuk mengetahui siapa nanti yang diragukan keislamannya, harusnya dua capres itu diajak lomba ngaji. Iya. Nah, itu nanti kelihatan siapa yang diragukan keislamannya. Gitu. Ya, ini menarik sekali nih. Bagaimana Pak kalau Sugeng. dua-duanya nggak bisa? Iya, ini. Oh, saya yakin yang satu itu sebetulnya sangat Islam sekali dan sangat pandai sekali mengaji. Yang satu itu kelihatan sekali tidak pandai mengaji. Dan itu diragukan keislamannya kan gitu. Nah, Terima saya kasih, itu sebenarnya aja. jujur ini tidak tahu nih yang satu ini. Enggak, sama-sama Islamnya kok gitu. Nah, tapi usulnya untuk lomba kompetisi nih. Ide untuk bagus, ngaji. itu ide bagus. Saya kira bagus tapi nggak perlu dilakukan ya. Kenapa? Yang terpenting sekarang presiden itu adalah bagaimana benar-benar ngurusin umat. Itu yang terpenting. Bisa ngaji, bahkan mungkin mohon maaf Islam sekali, tapi kalau nggak bisa ngurusin umat buat apa itu kan. Makanya presiden itu tanggung jawabnya adalah bagaimana mengatur umat, mengajari umat. Itu yang terpenting dulu. Nah karena itu sekali lagi
kembali kepada tadi pendekatan masing-masing capres kepada kiai itu, tentu saja kiai itu harus kenal, kan begitu. Nggak mungkin kiai itu dukung nggak kenal, itu nggak mungkin. Yang kedua, biasanya kiai itu dengan bahasa yang sangat sederhana dan santainya tanya, kira-kira apa Pak Jokowi dan Prabowo yang mau dilakukan kalau Anda jadi presiden, gitu. Gimana umat Islam, pendidikan Islam dan segala macam. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih, kita harus break dulu nih, nanti kita akan bahas menarik ini bahwa sebegitu ketatnya persaingan sehingga ada isu-isu yang berusaha meragukan keislaman salah satu capres ini. Perlukah dikonfirmasi atau dikoreksi ya? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Saya langsung ke Pak Jayadi Hanan. Anda melihat strategi masing-masing capres ini seperti apa, Pak? Karena kadang-kadang menggunakan isu agama juga, begitu. Nah, ada yang mengatakan ya bahwa ini diragukan keislamannya, sehingga ini tampaknya pengaruh juga ya ke grassroots. Nah, ini apakah perlu ada konfirmasi, bahkan sampai ada harus mengaji begitu, kontes begitu? Ya mungkin sebetulnya nggak perlu lah, karena itu kan terlalu apa ya. Jadi kita kok jadi ngurusin nggak, maksudnya perlu dikonfirmasi tidak? Iya, tetapi saya kira kalau sudah sampai tahap seperti itu ya baik untuk melakukan klarifikasi begitu, satu. Yang kedua, yang khawatir kalau fitnah kan nggak boleh dalam Islam ya Pak Remen, ya. Kalau menuduh orang Islam lalu kita tuduh tidak Islam kan itu berat itu konsekuensinya gitu. Maka memang harus hati-hati kalau sudah bicara soal isu-isu seperti itu. Yang ketiga, itu kan masuk dalam, kalau tidak benar ya, itu masuk dalam istilah black campaign atau kampanye hitam, yang memang seringkali sulit dibedakan dengan kampanye negatif. Nah, sebetulnya kalau kita, kenapa sih kok masih dipakai juga itu? Karena menurut sejumlah penelitian yang sudah cukup mapan, jangankan kampanye hitam, kampanye negatif pun itu sebetulnya dampaknya tidak terlalu besar gitu. Kampanye negatif misalnya yang masih dibenarkan, artinya mengorek-ngorek kekurangan kandidat yang memang ada datanya lalu ditampilkan di publik, itu kan kampanye negatif. Kalau kampanye hitam itu memfitnah gitu, sesuatu yang tidak ada dibuat fitnah. Nah, itu menurut hasil-hasil penelitian yang ilmiah dan cukup mapan itu dampaknya tidak signifikan gitu. Nah, ini apakah kubu Prabowo masih menggunakan ini model-model strategi seperti ini ya, menggunakan kita kalau black campaign sangat tidak ada lah menggunakan isu agama begitu kan? Oh, kalau isu agama bagus tuh. Isu agama itu harus malah. Kalau enggak malah salah. Karena umat-umat yang jadi sasaran kita 87% loh. Permasalahannya sekarang tinggal menurut saya. Tapi itu kan bukan esensinya ya Pak ya. Kadang-kadang tokoh agama bisa saja jadi tersangka KPK begitu kan? Oh iya, tetapi jadi isu agama itu menjadi itu iya dong. Karena sasaran kita kan umat yang akan milih. Lantas kalau isu agama dilupakan mau isu apa? Tapi tampaknya tidak besar pengaruhnya. Isu agama gini, maksud saya isu agama itu bukan berarti terus hal-hal yang detail seperti itu. Kalau isu agama boleh-boleh saja. Dan klarifikasi itu penting, misalkan kalau sekedar tes ngaji nggak perlu acara syarat sebagai presiden, nggak usah. Lagi ada MTQ di mana dia buka baca ayat juga kelihatan kok, suruh baca assalamualaikum kelihatan. Prabowo mau tidak melakukan seperti Siapa itu? Enggak, coba tes aja. Iya kan? Ya, bahkan tidak perlu dites, maksudnya secara sukarela. Di momentum-momentum tertentu tuh orang kok bisa lihat kan, ya. Ada tidak momentum seperti itu ini? Banyak sekali. Contoh misalkan lagi buka di Muhammadiyah acara, atau dia lagi jadi imam sholat, lagi di mana kan kelihatan tuh. Nah, ini Jokowi mengambil momentum-momentum saya kira seperti begini, itu nggak? isu-isu agama yang kita sebut penting itu bukan klarifikasi seperti itu ya. Tapi maksud saya begini, urusan Islam taat, ini Islam apa, itu kan itu urusan capresnya sama Tuhannya lah gitu. Saya kira kita tapi kan kalau memilih presiden kan kita memilih maksud saya, oh ya, tetapi kalau bahwa orang mereka menanyakan, Islam, kalau ya orang mereka ingin Islam. tahu, ini kan Islam semua ini. Iya. Cuma sejauh mana kedalamannya itu bukan urusan kita gitu. Itu terlalu jauh lah menurut saya. Ya, diharapkan kalau taat kan akan menjadi pemimpin yang baik begitu kan Pak harapannya. Ya ada begitu. Meskipun ada juga pemimpin Islam yang ternyata kan diciduk juga kan. Artinya apa menurut saya? Yang perlu kita lakukan adalah isu tentang Islam yang mereka sampaikan, isu tentang umat itu apa, itu yang terpenting. Dan saya kira ini penting terutama kepada elit-elit Islam, elit-elit umat itu, bahwa kita berharap mereka berdiskusi tentang apa sih perhatian seorang capres terhadap umat yang sekian juta ini, apa sih program yang dilakukan, mau ke pondok pesantren atau ke yayasan. Jadi Jokowi tidak merasa perlu untuk mengklarifikasi. Saya kira nggak perlu. Pak Jokowi dari dulu juga Islam itu, Pak Prabowo saya kira juga. Artinya apa yang mau diklarifikasi tentang yang mengklarifikasi status itu kan Islam masyarakat. mereka gitu.
pertanyaan karena faktor-faktor berita media yang begitu cepatnya digambarkan begini, digambarkan begini. Orang Tapi bertanya. kalau di media umum nggak ada, yang ada itu kan itu tadi di SMS liar, Dunia BBM maya, liar, kadang-kadang. dunia maya itulah. Baik. Yang menurut saya juga negatif juga untuk pendidikan politik masyarakat. Tapi memang itu kemudian sampai juga ke masyarakat ya. Ya. Nah, Ada pengaruhnya. saya kira benar kata Pak Habib Abu Bakar ya, bahwa kalau ada masyarakat yang nanya ya harus dijawab gitu. Karena kalau nggak jawab malah memperkuat apa namanya stereotip tadi ya, memperkuat dugaan itu. Jadi harus dijawab. Apakah menurut berita Anda bukan Islam? Bagaimana gitu? Ya harus dijawab itu kan. Baik. Dan pertanyaan seperti itu sangat mungkin muncul dari masyarakat. Gitu. Ya, harus disiapkan cara Ya, menjawabnya. keluarkan aja KTP-nya, ini KTP saya Islam. Enggak, masyarakat kita Kan kan, banyak Pak Islam KTP. dan masyarakat kita kan sensitif dengan hal-hal yang seperti Ya, itu. ya. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog. Ini saya ke Pak Jayadi dulu ya. Kalau melihat ini pergerakan baik itu saling mengunjungi tokoh, silaturahmi begitu ya. Tadi sudah banyak NU disorot. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Apakah polanya juga sama ini Pak Jayadi? Muhammadiyah ini agak-agak mirip PKS ya, perilaku pemilihnya. Ada asumsi yang cenderung menganggap pemilih Muhammadiyah lebih otonom begitu, karena memang tidak ada prinsip seperti kiai dalam konteks NU gitu. Mereka lebih Moderat gitu. lebih intelektual biasanya, lebih apa namanya terdidik, lebih urban, sehingga mereka lebih apa namanya lebih otonom dalam memilih. Karena itu pendekatan kepada apa elit-elit itu dianggap tidak terlalu penting kepada Muhammadiyah. Itu barangkali lebih ke langsung ke grassroots-nya, itu yang penting. Itu satu ya. Yang kedua, jangan lupa nah dalam survei misalnya di SMRC, dalam berbagai survei, orang yang mengaku Muhammadiyah baik sebagai anggota aktif maupun tidak aktif itu sekitar 7% seluruh Indonesia ini. Orang yang mengaku NU aktif atau tidak aktif itu yang ngaku ya ini itu sekitar 25%. Jadi dari sisi itu saja maka wajar kalau kemudian para elit capres ini lebih memprioritaskan ke NU gitu. Jadi dua faktor itu yang membuat NU tampak jadi rebutan. Dalam konteks PKS karena struktur apa namanya hubungan antara elit dan masanya yang lebih cenderung apa ya lebih struktural, lebih solid begitu, maka cukup dengan mendekati elit di tingkat nasional. Ini Pak Abu Bakar ya tadi seperti dikatakan, mungkin memang di Prabowo, di kubu Prabowo banyak partai Islam, tapi bagaimanapun juga ini dilihat dari persentasenya PKB biar satu, tapi tadi itu 25% yang ngaku saja begitu kan. Ini tentunya modal dasarnya jangan-jangan lebih besar Jokowi juga ini meskipun partai Islamnya banyak di Prabowo. Iya, kita buktikan aja. NU-nya Baru lebih sebentar aja kan udah kelihatan Mahfud udah kesini, ya kan? Belum apa-apa itu. Artinya bahwa sesungguhnya di tingkat para ulama-ulama NU secara umum mereka itu kan lebih tradisional dan lebih ngikut apa kata gurunya. Biasa dipasang benderanya aja gitu di depannya udah kelihatan tuh murid itu ngikut semua tuh. Biasanya cuma isyarat begitu saja, dan pengalaman ulama-ulama yang lebih rapi itu biasanya nggak pernah mengumumkan. Ya. Dia ngasih isyarat saja cukup. Pada waktu titik terakhir malam misalkan tanggal 9 malam begitu dia bikin pengajian, dia kasih isyarat A saja sudah selesai. Itu pengalaman di NU. Artinya begini, ini memang jadi market kita semua. Buat market Prabowo, NU juga market kita, dan buat Jokowi juga market kita. Tinggal adu bisa memberikan visi misinya yang lebih bagus di hadapan mereka. Artinya ini PKB belum tentu ini mendukung NU-nya ikut juga mendukung Udah pasti. Jokowi. Ya begitu bahkan mungkin untuk konteks presiden PKB yakin akan bisa menyumbangkan suaranya lebih dari 9, sekian persen. Cukup solid ini PKB untuk mendukung Jokowi. Ya solid. Kita sudah melakukan ngumpulkan semua DPC, kita sudah semua DPW, bahkan hari ini teman-teman terus bergerak untuk sampai. Bagaimana dengan ini warga NU-nya? Ya tentu saja karena jadi begini, selalu kemudian dalam hal bersikap politik PKB itu selalu berkonsultasi dengan para kiai dan para ulama itu selalu. Makanya betul kata Pak Jayadi tadi bahwa elit NU itu kan tidak hanya yang kita lihat di TV itu. Justru sekarang ada kecenderungan justru elit NU yang paling berpengaruh itu justru di bawah, entah itu di kecamatan, entah itu di desa atau kelurahan. Karena apa? Seringkali kemudian justru umat itu lebih dekat sama mereka-mereka itu ketimbang umat lebih dekat kepada orang. Itu juga akan berpengaruh. Jadi seringkali kemudian ketaatan warga NU terhadap kiai itu
seringkali kemudian berbeda ketaatan spiritualnya. Kadang-kadang nggak sama dengan ketaatan politik. Boleh kiai mengatakan bahwa hukumnya ini itu oke, tetapi kalau kemudian ada pemilu kamu harus dukung ini, itu belum tentu itu dilakukan. Dan tidak banyak kiai hari ini yang saya kira yang kemudian memaksa, kemudian mengatakan di depan umum, itu jarang sekali. Artinya saya masih sangat yakin, meskipun sekali lagi elit NU dalam kurung kiai itu masih berpengaruh, tetapi tidak kemudian kiai NU itu kemudian memaksa dan kemudian apalagi kemudian memerintahkan wajib hukumnya pilih ini pilih itu, enggak. Baik, ini kita harus break dulu lagi nih, kita akan lanjutkan ini. Masih ada satu segmen lagi nih sesaat lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Dan kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Saya ke Pak Jayadi Hanan ini sekaligus segmen terakhir ini mungkin ya Pak. Kalau dilihat ini dua capres ini strateginya lobby-lobbynya ini kok tampaknya ya kalau dilihat dari luar tampaknya kubu Prabowo ini lebih agresif begitu, lobby-lobbynya lebih kencang begitu ya. Sementara kalau kubu Jokowi ini dari mula tadinya sama Nasdem saja begitu dan relatif datang sendiri, tapi kalau ini lebih jemput bola begitu. Anda melihatnya apakah meskipun elektabilitas Jokowi lebih tinggi dengan gaya lobby-lobby dan strategi seperti ini akhirnya bisa pengaruh, bisa menyalip begitu? Kita belum tahu bagaimana pengaruhnya ya, karena sekali lagi itu tergantung kepada bagaimana masyarakat mempersepsinya begitu. Memang dengan cara begitu, dan itu memang kan karakternya Prabowo begitu, tegas dan berwibawa. Itu yang kalau tegas, decisive, cepat gitu kan, itu yang kelihatan gitu. Tetapi apakah itu yang akan mengunggulkan, belum tentu juga, tergantung kepada bagaimana, karena memang karakter yang dilekatkan masyarakat pada Jokowi adalah karakter yaitu tadi sederhana gitu kan, karakter belusukan ke rakyat, peduli rakyat, kemudian karakter yang mampu memimpin dengan cara-cara di lapangan gitu. Tapi kalau dengan agresifnya Prabowo mencari dukungan begitu, ini bisa-bisa Jokowi bisa bisa lebih sedikit ini yang mendukung begitu. Dari sisi elit mungkin, tapi dari sisi bagaimana pemilih itu sekali lagi kan kesepakatan kita tadi, pemilih belum tentu mengikuti gerakan elitnya. Nah, tinggal bagaimana gerakan elit ini dikomunikasikan dengan baik. Nah, kalau misalnya gerakan-gerakan dari Prabowo dengan timnya yang agresif itu bisa dengan agresif juga diterjemahkan ke tingkat akar rumput, baru akan bisa. Silakan ini Pak Buakar. Lihat chemistry ya. Kenapa partai-partai Islam dan umat mulai banyak mengarah ke Prabowo? Itu kan chemistry-nya. Contohnya, kayak orang Jawa nih, Malik mungkin lebih paham ya. Ada istilah bibit, bebet, bobot, ya kan? Bibitnya Prabowo orang paham kok, dia anaknya siapa, anak Sumitro, kakeknya itu siapa juga orang tahu, ya toh. Bebetnya juga kelihatan dia, bagaimana posisi-posisi dia dan sampai bobot kerjabatan dia, ya kan? Track record juga tahu. Track record, bayangkan ya. Dari segi bebetnya saja dia pergaulan luasnya, dia juga pengisi materi-materi di sekolah-sekolah militer, orang pengalaman yang sudah di militer, pemahaman teritorialnya tuh lebih mengerti, lebih paham dia tentang lapangan. Apalagi dia juga sebagai mentor di beberapa universitas internasional, sekolah-sekolah militer ya. Baik. Termasuk di Singapura, di Amerika dan sebagainya. Pergaulannya juga bisa kita tahu. Apalagi begitu bicara bobotnya ya, dia bekas apa dulu. Nah, sekarang bagaimana posisi? Jadi kalau menurut saya faktor inilah chemistry ini yang membuat mungkin partai-partai Islam juga respect dan tertarik ya, kecuali di PKB nih, saya ulangi, kecuali PKB karena PKB lain pendekatannya. Jadi ya semoga inilah yang menjadi harapan untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Ini kalau dilihat tampaknya kubu Prabowo lebih banyak menangkap elit-elit begini nih ya Pak Harman, entah karena yang ditangkap adalah elit sakit hati atau memang ingin bergabung begitu ya. Tapi tanya bisa kalah cepat ini dengan Prabowo ya untuk ya sebetulnya kan begini, sebetulnya kan pertama tentu saja Jokowi dan JK tetap mendekati elit-elit itu. Buktinya ada beberapa kiai yang didatangi Prabowo kemudian didatangi Jokowi. Sebaliknya ada elit yang didatangi Jokowi kemudian didatangi Prabowo. Artinya dua-duanya tetap bahwa pendekatan terhadap elit itu penting. Nah, yang kedua, Pak Jokowi memang tipologinya dari dulu begitu ya. Dan saatnya menurut saya sekarang bahwa Pak Jokowi ini kan diasumsikan atau dipersepsikan sebagai pemimpin yang tak berjarak, pemimpin yang dekat dengan rakyat. Dan itu mereknya, dan karena itu menurut saya kalau kemudian Pak Jokowi lebih kelihatan mendekati rakyat langsung, ya karena memang karakternya begitu.
Nah, saya kira dua-duanya memang kita lebih yakin bahwa mendekati rakyat langsung itu jauh lebih efektif ya ketimbang mendekati elit. Meskipun sekali lagi elit itu ya tetap penting, tidak kemudian kita menafikan elit. Contoh yang paling kelihatan sekali kasus Pilkada DKI deh. Saya kira itu kelihatan sekali bagaimana kemudian Jokowi yang begitu masif mendekati rakyat, kemudian Foke yang begitu masif mendekati kelompok elit. Ternyata kan hasilnya seperti itu. Jadi lebih efektif dan kita yakin langsung bahwa begitu ya? langsung ke rakyat, mendekati rakyat, melobi rakyat, dekat dengan rakyat. Saya kira atau lebih efektif lagi elit dan juga rakyat di lobi semuanya. Ya, Kalau dua-duanya Baik. itu akan lebih efektif. Ya, baik, Ya, terima kasih. pastinya harus melobi ke semua lini, atas, tengah, Tapi dan modal bawah. dasarnya elit sudah dipegang nih sama Sudah. Prabowo. Meskipun katanya. Jokowi juga punya elit. Tapi meskipun ini yang grassroots-nya nih yang juga harus dipegang lebih. Terima kasih nih Pak Herman, Pak Jayadi juga Tapi Pak nanti Abu pertarungnya Bakar. akan kompetitif. Iya, sudah pasti kita lihat. Kalaupun Ini, mungkin beda-beda tipis sekali ya. ini kita akan pantau dulu per hari setiap harinya. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita yang akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih.